Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube aku, Emelia Fardila. Nah, di konten kali ini aku nggak ngebahas desain dulu ya. Seperti judulnya, aku mau nunjukin ke teman-teman gimana caranya aku bikin pola dasar yang biasanya aku pakai. Video ini sengaja aku buat untuk menjawab permintaan teman-teman aku yang pengen minta ajarin bikin pola, tapi belum ada kesempatan untuk aku ajarin langsung. Nah, videonya sengaja aku posting di sini biar bisa barangkali jadi referensi tambahan untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari tutorial pola dasar badan wanita juga. Nah, buat kalian yang lebih senior atau yang lebih ngerti pola, kalau misal caraku ada yang salah atau ada cara yang lebih tepat, boleh banget nih kalian tulis di kolom komentar, kasih tahu aja. Aku sangat terbuka dan senang banget kalau dikasih tahu cara-cara lain yang mungkin lebih mudah daripada cara ini. Oke ya, habis ini kita langsung cus ke tutorialnya. Oke, nah di sini bisa kalian lihat, aku udah bikinin tabel untuk mempermudah cara bikin polanya nanti, dan aku bakal jelasin satu-satu mulai dari ukuran yang diperlukan. Di sini bakal aku kasih juga penjelasan gimana cara mengambil ukurannya, tapi berupa foto aja ya. Aku sebutin satu-satu. Pertama, lingkar dada. Perhatiin ya keterangannya. Kedua, lingkar pinggang. Ketiga, lebar muka. Keempat, panjang baju sampai pinggang. Kelima, panjang sisi. Keenam, lebar punggung. Ketujuh, lebar pundak dan bahu. 8, lingkar kerung lengan. Kesembilan, panjang lengan, dan yang terakhir lingkar lubang lengan. Nah, jadi di sini ada 10 ukuran ya. Terus kalian taruh aja semua ukuran yang kalian ukur pas di kolom yang ukuran pas itu. Terus di ukuran yang ditambah di situ cuman ada 3, lingkar dada, lingkar pinggang, sama lingkar kerung lengan, dan tambahannya itu menyesuaikan aja sama seberapa longgar atau seberapa ngepres baju yang kalian mau bikin. Ngepres itu biasanya lingkar dada sama lingkar pinggangnya itu tambahannya 4-6 cm. Kalau sedang itu 8-10 cm. Kalau yang mau longgar bisa 10 cm ke atas ya. Nah, di sini aku ambil tambahannya 8 aja untuk lingkar dada dan lingkar pinggang. Jadi, lingkar dadanya misalkan 88, terus ditambah ukuran sedang yang aku ambil nih 8 cm, jadinya 96. Sama juga lingkar pinggangnya aku tambah 8 juga dan hasilnya 86. Nah, perbedaannya kalau kerung lengan, di situ aku kasih tambahan 6 aja karena 6 itu menurut aku udah paling sedang ya, nggak terlalu sempit gitu lengannya dan nggak terlalu longgar banget juga. Ukuran yang nggak aku kasih tambahan di kolom ukuran tambah berarti kita pakai ukurannya seadanya yang ukuran pas itu aja. Oke ya, habis itu lanjut ke ukuran rumus untuk pola. Nah, di sini ada 5 ukuran yang aku kasih rumus, yaitu lingkar dada, lingkar pinggang, lebar muka, lebar punggung, sama lebar pundak. Kalau bahunya enggak aku ubah-ubah ya. Untuk yang lingkar dada, kita ambil ukuran yang udah ditambah. Jadi, kalau ukurannya ada yang ditambah, pakainya ukuran hasil yang udah ditambah. Terus kalau ada ukuran yang enggak aku kasih tambahan di ukuran ditambah, tinggal langsung pakai ukuran pasnya itu aja yang buat dihitung. Lingkar dadanya kan setelah ditambah hasilnya 96. Nah, terus rumus di polanya tuh dibagi 4. Jadi 96 dibagi 4 hasilnya 24. Sama juga kayak lingkar pinggang. Hasil ditambahnya tuh kan 86. Jadi 86 dibagi 4 hasilnya 21,5. Kalau kalian tanya 4 itu dapat dari mana, Kak? Itu udah rumusnya, karena kita bakalan bikin pola tuh 1/4 bagian dari bajunya kan, makanya dibagi 4. Kalau masih belum ngerti, pokoknya itu adalah rumus, gitu aja dulu ya. Terus lebar muka. Nah, lebar muka ini dibagi 2 aja ya. Jadi karena nggak ada ditambah, berarti ambil ukuran pasnya yaitu 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Sama juga lebar punggung dibagi 2 juga, 34 ukuran pasnya dibagi 2 sama dengan 17. Lebar pundak dan bahu. Nah, lebar pundak dan bahu ini bahunya nggak diapa-apain, jadi yang dibagi cuma lebar pundaknya aja. Lebar pundaknya kan 41. 41 dibagi 2 sama dengan 20,5. Nah, kalau lingkar kerung lengan emang ukurannya ditambah, tapi dia nggak perlu untuk dibagi-bagi lagi. Dia hasilnya cuma cukup sampai di situ aja. Jadi kalian bisa mengerti kan ukuran yang ditambah cuma ada 3, terus ukuran rumus untuk pola yang 5 ini ikutin aja. Habis ini kita langsung cus ke step berikutnya, yaitu menggambar pola. Pertama-tama kalian kalau mau menggambar pola udah pasti harus menyiapkan yang pertama adalah meteran.
Nah, tapi karena aku mau nyontohin kaliannya polanya versi kecil, jadi otomatis meterannya diganti juga sama yang versi kecil, yaitu skala. Nah, di sini aku mau pakai skala yang ukurannya 1/4. Jadi ini pengganti meteran untuk bikin pola yang kecil ya teman-teman. Kalau kalian bikin pola yang besar udah pasti pakainya berarti meteran. Oke. Terus alat selanjutnya adalah penggaris siku dan penggaris lengkung. Di sini aku pakai versi yang kecil ya guys. Ini aku beli waktu masih sekolah. Alat praktek aku waktu kelas 10, jadi ada namanya tuh di belakangnya. Nah guys, jadi ini tuh ada ukuran versi lebih besarnya, persis banget bentuknya kayak gini, cuman ukurannya aja lebih besar. Nah itu yang dipakai buat bikin pola besar. Dua penggaris ini paling sering kepake sih menurut aku. Nah kalau kalian mau beli, kalian bisa aja bilang nanti penggaris untuk pola yang lengkung sama yang siku gitu. Kalau kalian bingung, aku kasih aja nih linknya di description box buat kalian beli secara online. Oke. Selanjutnya bahan yang harus disediakan tentu aja itu kertas pola. Biasanya aku bikin pola itu di kertas lurik, tapi ada juga sebagian orang yang lebih enak gambarnya di kertas koran, kayak lebih hemat gitu kan biayanya. Kalau aku sih tetap di kertas lurik biar nggak ke distract sama tulisan-tulisan di koran, karena aku orangnya mudah banget ke distract. Berhubung di sini aku mau bikin polanya versi kecil, makanya di sini aku gambar langsung di binder ini aja, dan garis tepi ini aku buat untuk menjadi gambaran tepi-tepi dari kertas pola gitu ceritanya ya. Sekarang waktunya eksekusi. Dimulai dari pojok kiri atas. Nah, arahin ke samping kayak gitu, tandain seukuran lebar pundak yang udah dibagi sesuai rumus, yaitu 20,5. Habis itu tandain turun ke bawah 3 cm. Kalau ditanya 3 cm itu dari mana, itu emang rumus aja ya teman-teman, ikutin aja turunnya 3 cm. Nah, dari titik yang turun 3 cm tadi kita arahin ke bagian garis atas. Nah itu seukuran 12 cm, yaitu ukuran bahu yang dalam kurungnya tadi. Nah itu kan ukurannya 12 cm ya punya aku, jadi diarahin aja ke situnya. Nah di batasnya itu kita arahin sampai ketemu titik yang pas di bagian atas 12 cm itu sampai kemana gitu titiknya, tandain tuh di situ. Habis itu tarik aja deh garis lurus. Nah jadi itu seukuran lebar bahunya, menyesuaikan aja. Kalau lebar bahu kalian 13, berarti kalian arahin aja penggarisnya sampai ketemu titik 13 nya itu di mana. Jadi disesuaikan aja ya sama ukuran yang kalian punya. Terus untuk bagian dari pojok kiri atas ke bawahnya leher tengah muka, nah itu di situ aku tandain 8 cm. 8 cm ini rumus ya teman-teman. Udah ketemu kedua titik itu, hubungkan aja pakai penggaris lengkung kayak yang aku contohin itu. Nah ini jadi bagian leher depan polanya ya. Next, ukur dari bagian atasnya itu, aku ukur dari yang bagian itu ya, nah aku tunjuk itu. Nah ukur ke bawah seukuran panjang baju sampai pinggang. Dapatnya berapa tuh? Kalau punya aku kan 40, jadi tandain di titik 40 itu. Nah kayak gitu ya. Terus agak geser ke sebelahnya, di situ aku tandain juga 40 cm, karena kan dari atas tuh sejajar tuh. Jadi kalau di sebelahnya ditandain juga 40 cm, pas kita ngegaris yang di bagian bawah itu nanti jadinya hasilnya sejajar. Kalau dikira-kira aja takutnya miring ke atas atau miring ke bawah gitu. Jadi untuk menghindari kemiringan, jadi aku tandain juga 2 kali kayak gitu. Habis itu tarik garis lurus deh, mengikuti titik yang udah dibikin. Nah ini bakal jadi bagian pinggang. Jadi di sini yang kita pakai ukuran lingkar pinggang yang udah dibagi ke rumus. Nah ukurannya kan 21,5, tandain aja kayak yang aku contohin. Lanjut itu dari batas pinggang naik seukuran panjang sisi. Panjang sisinya 16, jadi tandain 16. Di sebelahnya aku tandain juga karena biar bikin garis sejajar sama kayak yang tadi. Jadi kalau untuk yang sejajar itu untuk menghindari kemiringan, aku selalu bikin 2 titik kayak gitu. Nah di bagian sini bakal jadi ukuran lingkar dada. Pertama-tama aku garisin dulu kayak gitu, habis itu taruh ukuran lingkar dada yang udah dikasih rumus. Jadi ukurannya 24, tandain habis itu. Udah, lanjut dari titik 8 cm kita turunin 5, tandain. Habis itu bikin garis lurus ya, sejajar dengan titik yang di bawah 8 cm itu. Nah di sini aku pakai garis putus-putus aja karena ini fungsinya sebagai garis bantu aja. Nah di sini tandain seukuran lebar muka yang udah dibagi ke rumus. Jadi lebar mukanya 16 ya. Udah dibikin semua titik itu, sekarang tinggal menghubungkan semua titik-titiknya kayak yang aku contohin. Nah di bagian situ itu tuh bagian kerung lengan. Jadi di sini pakainya penggaris yang siku. Kalian lihat aja gimana cara aku ngegunainnya, kalian tiruin aja ya. Yang penting hasilnya rapi dan garisnya nggak patah.
Gak apa-apa, disesuaikan aja, penggarisnya bisa digeser-geser kayak aku contohin itu. Nah habis itu di bagian kerung lengannya udah, lanjut ke bagian sisinya tinggal garis lurus aja. Ini dia hasilnya. Nah ini udah jadi ya teman-teman, ini pola dasar badan depan dan ini tanpa hook knot. Kayak gini hasilnya, gimana menurut kalian, mudah nggak? Nah sekarang aku tunjukin ke kalian gimana kalau semisal polanya disuruh pakai hook knot, misalnya kan ada tugas atau misal kalian emang perlu dikasih hook knot. Hook knot itu ada kan yang biasanya di baju perempuan segaris gitu di depan atau di belakang, yang tujuannya untuk membuat baju itu kelihatan lebih berbody. Nah untuk membuat hook knotnya ditandain dulu di garis yang batas pinggang itu, tandain 9 cm. Nah dari titik itu geser lagi ke sampingnya. Di sini aku tandain 2 cm aja karena aku mau bikin hook knotnya lebarnya cuma 2 cm. Itu bebas ya. Biasanya kalau nggak 2 cm, 3 cm sih kebanyakannya orang bikin hook knot. Nah karena 2 cm itu bakalan dijahit, otomatis kan ukurannya bakal berkurang. Jadi biar nggak berkurang, ukuran 2 cm nya kita gantiin ke samping sisinya. Nah habis itu balik ke bagian hook knot. Di situ hook knotnya aku bagi 2, terus aku tarik garis lurus dari bagian tengah-tengahnya itu ke atas. Aku bikinnya garis putus-putus ya, terus dari batas paling atasnya itu turunin ke bawah 2 cm, tandain. Nah dari tanda yang turun 2 cm ini hubungkan aja ke titik-titik hook knot yang kiri kanannya, kayak yang aku contohin itu ya. Nah hook knotnya udah jadi tuh, nanti itu bakal dijahit. Makanya di sisinya sini aku tambahin juga 2 cm lebar pinggangnya, jadi tinggal garis lurus kayak gitu aja. Nah garis yang sebelumnya tuh aku hapus karena itu kan untuk pola yang tanpa hook knot. Kalau pakai hook knot kita ambil yang udah dilebarin pinggangnya. Kayak gini hasilnya teman-teman. Ini pola dasar badan depan yang pakai hook knot. Jadi kalian bisa mengerti kan kira-kira? Semoga ya. Oke lanjut. Nah di sini hook knot yang tadi dibikin aku hapus karena aku pinginnya bikin yang tanpa hook knot. Jadi aku kembaliin lagi kayak awal. Terus kita lanjut bikin pola belakangnya. Caranya tuh sebenarnya hampir sama banget kayak pola badan depan, cuman bedanya kita bikinnya dari arah sebelah kanan sekarang untuk pola belakangnya. Jadi cuma berlawanan arah gitu aja sih sebenarnya. Kalau dari teknik tuh sama aja kayak pola muka. Nah aku bakal jelasin di beberapa titik yang berbeda dari pola muka aja ya. Selebihnya kalian bisa baca ulang aja keterangan yang udah aku kasih. Di sini ada perbedaan. Kalau pola muka tadi pertama turunnya 8, di sini turunnya 2 cm aja. Karena leher belakang itu kan nggak seturun leher depan. Jadi turun 2 cm aja udah cukup ya. Terus hubungkan titiknya pakai penggaris lengkung. Nah perbedaan lagi dari pola depan, kalau yang pola depan tadi turunnya 5 dari batas lehernya, nah pola belakang ini turunnya 10. Di sini pakai ukuran setengah lebar punggung ya. Nah habis itu tinggal hubungkan aja ketiga titiknya itu pakai bagian lengkung dari penggaris siku. Kalau kebentuk patah di bagian situnya dihapus aja terus dirapiin ulang supaya bentuk lengkungnya itu rapi. Lanjut, step terakhir dari pola depan dan belakang ini adalah mengukur hasil kerung lengannya. Caranya tinggal ukur dari bagian atas kerung lengan sampai di bagian bawahnya dengan menggunakan meteran yang sambil didirikan. Kayak aku punya itu, skalanya aku pakai dengan cara berdiri kayak gitu. Soalnya kalau meterannya berubah itu bakalan susah ngukur bagian yang melengkung itu. Makanya meterannya harus sambil berdiri ya, biar mengukurnya lebih mudah. Nah di situ ketemu hasilnya berapa ditulis aja. Kalau aku yang bagian depannya itu hasilnya 26 ya. Terus lanjut ukur bagian belakangnya dapatnya berapa, tulis juga di sampingnya. Aku di situ dapatnya 24 ya. Kalau kedua hasilnya udah ketemu, coba dijumlahin dulu hasilnya berapa. Di situ aku jumlahin kan hasilnya 50 ya, 26 tambah 24 sama dengan 50. Sedangkan ukuran kerung lengan aku itu ukurannya 48. Jadi 50 sama 48 itu bedanya kan 2 cm tuh. Berarti hasil kerung lengan di pola aku ini kegedean. Kalau kegedean berarti perlu dikecilin. Caranya di bagian kerung bawah itu aku naikin 1 cm, keduanya ya, depan dan belakang. Terus dibentuk ulang lagi bagian lengkungnya.
Oh ya, untuk yang bagian belakang, di bagian yang aku tunjuk itu, di situ aku kasih tambahan juga ya setengah senti. Makanya mengukur ulang bagian lengkungnya itu dari atas, sedangkan yang depan cuma dari bagian tengah aja ke bagian titik baru di kerong lengan bawahnya. Terus coba diukur lagi garis yang terbaru itu hasilnya berapa. Kalau udah ketemu depan dan belakangnya, dijumlahin lagi dan bandingin sama ukuran yang seharusnya. Nah, di ukuran yang terbaru di sini aku ketemunya 47,5 dibandingin sama ukuran seharusnya yaitu 48. Bedanya kan cuma setengah senti tuh. Jadi itu nggak masalah. Dan karena ini udah aku anggap bener, jadi garis yang sebelumnya itu aku hapus ya. Cuman garis yang fix aja yang tersisa. Jadi intinya itu di bagian kerong lengan bawah atau panjang sisi atas itu ya teman-teman. Kalau semisal hasil kerong lengan kalian kebesaran kayak punya aku, cara ngecilinnya naikin aja bagian panjang sisi atasnya itu 1 sampai 1,5 cm. Begitu juga kalau pas diukur hasilnya ternyata kekecilan, panjang sisi atasnya itu diturunin aja 1 sampai 1,5 cm juga, terus bikin ulang bagian garis lengkungnya, ukur sampai ketemu hasil yang pas atau mendekati pas. Kalau semisal dari awal kalian ngukur hasilnya udah bener-bener aja, udah mendekati sama ukuran yang seharusnya, berarti kalian nggak perlu naikin atau nurunin panjang sisinya, berarti pola kalian udah bener dan kalian bisa langsung lanjut ke step pola lengan. Nah, pola badannya udah selesai sampai di situ ya. Sekarang kita lanjut ke pola lengan. Pola lengan ini gampang banget. Pertama-tama bikin garis lurus dulu kayak yang aku contohin itu. Terus dari bagian atasnya turun ke bawah, tandain seukuran tinggi puncak lengan. Biasanya tinggi puncak lengan itu 12 atau 13 cm. Di sini aku pakainya 12 cm. Terus tandain aja kayak gitu. Terus dari titik 12 cm yang tadi dibentuk garis horizontal benar-benar rata ya, ini jangan sampai miring sebelah, tapi garisnya putus-putus aja. Ini tanpa ukuran, pokoknya bentangkan aja garisnya kayak gitu. Oh ya, di sini ada ukuran yang kelupaan aku masukin ke rumus. Jadi ukuran lingkar kurung lengan itu perlu dibagi 2 ya teman-teman. 48 punya aku dibagi 2 hasilnya 24. Nah, ukuran 24 itu yang dipakai di sini. Jadi dari titik yang atasnya atau titik 0 itu bentangkan lurus ke bagian garis putus-putus yang dibikin pertama tadi. Nah, bentangkan, tandain di titik 24 cm. Pokoknya 24 cm itu dapatnya di mana tuh dari garis putus-putus itu. Tandain terus garis putus-putus lagi. Nah, jadi panjang garis putus-putus yang itu 24 cm ya teman-teman. Sama juga di sebelahnya juga gitu. Tandain sampai ketemu 24 cm yang menghubungkan garis horizontal dan titik vertikal atas itu ya. Nah, hasilnya jadi segitiga kayak gitu. Lanjut kerjain bagian sebelah kanan dulu. 24 cm itu pertama-tama dibagi 3, hasilnya kan 8 cm. Nah, jadi tandain 8 cm di bagian situ. Lanjut dari titik yang pertama, naikin 1,5 cm, tandain lagi. Habis itu hubungkan aja titik-titiknya itu dengan cara manual kayak yang aku contohin itu. Tinggal kalian ikutin aja ya teman-teman. Lanjut ke sisi sebelah kirinya, lakuin hal yang sama kayak sisi sebelah kanan seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya. Kalau udah, lanjut ukur bagian panjang lengannya. Jadi ngukurnya itu dari bagian atas, tandain ke bawah sampai ke batas panjang lengan yang mau kalian bikin. Berhubung untuk bikin lengan panjang di sini aku nggak muat, jadi aku tandain seukuran lengan pendek aja, yaitu 32 cm. Jadi sesuaikan aja, kalau misalkan lengan panjang berarti tandainnya sesuai ukuran lengan panjang yang mau kalian bikin. Terus dari titik itu bentangkan lagi garis horizontal, memanjang kayak gitu aja, tapi pastikan hasilnya rata ya, jangan miring. Nah, untuk ukurannya di sini yaitu pakai ukuran lingkar lubang lengan. Berhubung batas 32 cm itu di aku sampai di bawah siku, jadi ukuran lingkar lubang lengannya diukurnya di bawah siku juga. Hasil pasnya 25, aku tambahin 5 jadinya 30. Tanda ini yang simetris, 30 bagi 2 15, jadi 15 ke kiri, 15 ke kanan. Terus hubungkan pakai penggaris lengkung. Nah, ini jangan sampai kebalik kayak gitu ya, jangan cembung garisnya, tapi pakai bagian yang cekungnya ini.
Nah, perhatiin ya gimana cara gunainnya. Jadi dia tuh garisnya masuk ke dalam gitu loh, bukan malah membentuk cembung keluar. Oke teman-teman, ini pola lengannya udah selesai. Cuman ada satu hal penting lagi nih. Gak jarang juga soalnya orang tuh bikin pola lengan, salah satu kerung lengannya itu lebih cekung gitu daripada satunya. Nih aku contohin ya di bagian sebelah kiri. Ini sebenarnya udah jadi, udah bisa kalian pakai. Cuman aku mau nyontohin sekalian nih buat pola yang satunya lebih cekung daripada yang satunya. Jadi garis 24 cm nya itu kan sebelumnya dibagi 3 aja nih. Kalau yang kali ini dibagi 4. 24 dibagi 4 hasilnya 6, tandain. Nantinya dapat 3 titik kayak gitu. Nah, titik yang pertama naikin sama kayak sebelumnya 1,5 cm. Terus titik yang ketiga atau yang agak ke bawah itu tandain turun 1 cm. Habis itu hubungkan aja titik-titiknya secara manual. Nah, jadinya kayak gitu. Bagian yang lebih cekung ini bakal jadi sisi bagian depan lengannya. Terus bagian yang sebelahnya itu jadi sisi belakangnya. Bisa langsung ditandain kayak gitu biar nggak ketuker. Dan akhirnya udah selesai. Gimana menurut kalian? Gampang gak sih cara ini? Kalau aku sejauh ini udah paling cocok pakai cara ini buat bikin pola yang cepet. Kalau ada beberapa bagian yang masih bingung, kalian bisa tanyain aja ke kolom komentar. Dan juga buat kalian-kalian yang lebih ngerti, boleh banget nih koreksiin cara aku, semisal ada yang salah atau ada cara yang lebih baik, boleh banget kasih tipsnya juga di kolom komentar ya. Nah, ini juga foto rangkuman cara membuat polanya secara tertulis. Jadi tanpa harus melihat ulang video di YouTube ini, kalian bisa aja ngikutin dari foto ini aja teman-teman, supaya lebih praktis dan simple gitu kalau kalian mau bikin pola. Kalau semisal di sini fotonya kurang jelas, kalian bisa cek aja di description box. Di situ aku bakal taruh link Google Drive foto yang lebih jelasnya ya. Semoga video ini bisa membantu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang kiranya membutuhkan tutorial semacam ini. Kalau aku ada salah kata atau apapun itu, aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kontenku berikutnya. Dadah!